Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah fikih yang ke-20 dalam Al-Wajiz mengatakan al-masyaqqatu tajlibut taysira. Kesulitan menyebabkan kemudahan, atau bahasa lain, kesulitan dapat mendatangkan kemudahan. Ini berarti bahwa kesulitan bisa menjadi sebab kemudahan dan memberikan kelapangan di waktu sempit dan lain sebagainya. Apabila seseorang mendapatkan keadaan yang di dalamnya menyebabkan keletihan dan kesulitan yang luar biasa dalam urusan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keadaan itu menjadi sebab yang syar'i untuk mendapatkan kemudahan, seperti ketika dia melakukan perintah itu dalam keadaan letih dan kesulitan. Misalnya, ada orang sakit yang tidak dapat melaksanakan sholat sambil berdiri, maka sakitnya menjadi sebab yang sah menurut syariat Islam untuk mendapatkan keringanan dengan tidak melaksanakan sholat sambil berdiri, melainkan dia dibolehkan untuk sholat dalam keadaan duduk dan sholatnya tetap dianggap sah, sebagaimana apabila dia sholat dalam keadaan berdiri di waktu sehat. Adapun dalil-dalil syariat Islam tentang kaidah ini sangat banyak. Semua nas Al-Quran dan As-Sunnah yang secara eksplisit memerintahkan untuk menghilangkan kesulitan yang ada pada diri manusia dan keinginan untuk mempermudah bagi mereka, dan semua yang berhubungan dengan masalah rukhsah atau keringanan, semuanya menunjukkan pada otentisitas dan disyariatkannya kaidah ini, sehingga menjadikan kita yakin bahwa tidak termasuk syariat Islam apabila menyia-nyiakan kehidupan manusia dan membebani mereka dengan apa yang tidak mampu mereka lakukan. Di antara nas-nas yang menunjukkan pada kaidah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan dia tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu ayyukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Yang kelima, Al-Bukhari mengatakan dalam sahihnya pada bab ad-dini yusrun, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbud dini ilallahi al-hanifiyatus samhatu. Paling disukainya urusan agama oleh Allah Ta'ala adalah yang lurus dan toleran. Kemudian dalam bab tersebut, Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innad dina yusrun wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu fashaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rauhah wa syai'in minad duljati. Sesungguhnya agama itu mudah, dan sekali-kali tidak ada seorang pun yang bersikap tasyaddud dalam urusan agama kecuali dia akan dikalahkan. Maka lakukanlah yang benar, sederhanakanlah, lakukanlah yang lebih dekat pada kesempurnaan, berikanlah kabar gembira, dan pergunakanlah waktu untuk beribadah di waktu pagi dan petang, serta di sebagian waktu malam.
Dalam penjelasan hadis ini dinyatakan bahwa agama itu mudah, atau agama Islam adalah agama yang memiliki banyak kemudahan. Dalam hadis tersebut terdapat lafaz saddidu. Ahli bahasa mengatakan as-sadad artinya bersikap sederhana dalam melakukan pekerjaan. Adapun sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, dan sekali-kali tidak ada seorang pun yang bersikap tasyaddud dalam urusan agama kecuali dia akan dikalahkan. Maksudnya, tidak ada seorang pun yang terlarut dalam melakukan perintah agama dan meninggalkan kemudahan kecuali dia akan menjadi lemah, berhenti, dan dikalahkan oleh apa yang dilakukannya. Karena itu, lakukanlah selalu yang benar, tanpa kekurangan dan kelebihan. Para ulama mengatakan dari kaidah ini dikeluarkan semua yang berhubungan dengan rukhsah atau keringanan yang sesuai dengan syariat dan keringanan dalam Islam. Sebagian ulama pengikut Imam Asy-Syafi'i menyeru semua pengikut mazhab Syafi'i untuk mengikuti 4 kaidah berikut. Yang pertama, al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Yang kedua, al-masyaqqatu tajlibut taysira. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Yang ketiga, ad-dararu yuzalu. Yang membahayakan harus dilenyapkan. Dan yang keempat, al-'adatul muhakkamah. Tradisi dapat dijadikan sebagai sandaran hukum. Adapun sebagian dari para ulama ada yang menambahkan kaidah ini menjadi 5 kaidah dengan menambahkan 1 kaidah lagi, yakni al-umuru bimaqasidiha. Setiap perbuatan itu bergantung kepada maksudnya. Berkenaan dengan kaidah fikih yang ke-20 ini, sebagian ulama mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i mengomentari kebenarannya dengan mengatakan sepertiga ilmu masuk ke dalam kaidah tersebut. Wallahu a'lamu bishawab.